Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, doa dalam Islam itu merupakan perintah Allah. Doa dalam Islam itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Coba bayangkan umat Islam, setiap aktivitasnya harus diiringi dengan doa. Makan berdoa, minum berdoa, menuju majelis berdoa, tidur berdoa, bahkan mau hubungan suami istri tidak luput dari doa. Maka doa ini perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Manakala kalian meminta kepadaku, kata Allah, sungguh aku ini dekat, niscaya Allah akan kabulkan. Pemirsa, dalam surat yang lain, surah Ghafir ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepada aku, kata Allah, niscaya doa-doa kalian akan aku ijabah. Maka rugi besar kalau aktivitas kita tidak diiringi dengan doa. Bahkan kata Rasulullah di dalam hadisnya, la yaruddul qadar illa biddu'a. Tidaklah ketentuan Allah dirubah oleh Allah kecuali dengan doa. Maka stressingnya doa bisa merubah takdir. Maka mari kita pelajari bagaimana doanya Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh ikan paus berhari-hari, yang ditelan oleh ikan paus 3 hari, tidak makan, tidak minum, berdoa kepada Allah. Termaktub dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat ke-87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah. Dan ini munajatnya Nabi Yunus alaihi salam. Beliau berdoa dengan khusyuk, mengharap doanya diijabah oleh Allah. Ternyata ikan paus memuntahkan Nabi Yunus di daratan lautan, hadirin yang mulia. Kenapa? Karena permintaan Nabi Yunus sangat dekat dengan Allah. Dan kalau kita kaji permintaan Nabi Yunus ini, mendapatkan legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu hammun aw humumun aw duyunun faqra'u sabahan wa asiyan. Siapa orang yang hatinya gundah gulana, siapa orang yang dililit utang, siapa orang yang hidupnya carut marut, banyak doanya Nabi Yunus ketika pagi dan sore, niscaya doa-doa itu akan diijabah oleh Allah. Sebaik-baiknya doa termaktub dalam Al-Quran. Sebaik-baiknya doa adalah yang termaktub dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 keistimewaan doanya Nabi Yunus. Pertama, termaktub dalam Al-Quran. Kedua,
mendapatkan legitimasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena doanya Nabi Yunus memiliki 3 ajaran. Pertama, la ilaha illa anta. Ini adalah tauhid. Tidak ada Tuhan selain aku. La maujuda illallah. Tidak ada eksistensi hidup kecuali Allah. La maksuda illallah. Tidak ada maksud hidup kita ini kecuali Allah. Makanan bisa mengenyangkan, butuh Allah. Tapi Allah mengenyangkan, tidak butuh makanan. Tapi kalau pengen kenyang, makan. Tapi jangan yakin yang ingin kenyang itu makanan. Dokter dan obat bisa menyembuhkan, butuh Allah. Tapi Allah menyembuhkan penyakit, tidak butuh dokter dan tidak butuh obat. Tapi kalau pengen sembuh, ada wasilahnya, pergi ke dokter dan minum obat. Tapi jangan yakin yang bikin sembuh penyakit kita itu dokter dan obat. Tapi yang bikin sembuh hanyalah Allah. Ini wujud dari la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Ajaran yang kedua dari Nabi Yunus alaihi salam adalah subhanaka, memuji Allah. Di mana kata Rasulullah, siapa orang yang mengatakan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kalimat ini manakala ditimbang dengan seluruh isi dunia, maka kalimat ini niscaya lebih besar, lebih berat timbangannya dibanding dunia. Begitu hebatnya kalimat tasbih di hadapan Allah. Lalu ajaran yang ketiga dari doanya Nabi Yunus adalah inni kuntu minal zalimin. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Apa namanya? I'tirafun bidzambih, pengakuan dosa seorang hamba. Merasa dirinya paling hina, amalnya lebih rendah daripada sumur. Amalannya lebih rendah daripada sumur, namun dosanya lebih tinggi daripada langit. Allahu Akbar. Maka ada 4 rukun doa supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus adanya tauhid. Yang kedua, harus adanya tasbih, memuji Allah. Dan yang ketiga, harus mengaku dirinya ini paling durjana. Mengaku dirinya paling kotor. Mengaku dirinya berlumuran maksiat. Maka indah doanya seorang sufi, ilahi lastuil firdausi ahla. Sungguh, aku ini tidak layak masuk surgamu ya Allah. Tapi aku tidak kuasa masuk nerakamu ya Allah. Lalu dimasukkan kemana? Di surga tidak layak. Di neraka tidak kuat. Ya jelas dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang bilang itu doa basa-basi. Bukan basa-basi. Merendah di hadapan Allah. Karena diri kita banyak dosa di hadapan Allah. Lalu yang terakhir, yang keempat, rukun doa. Biar doa itu menembus singgasananya Allah. Biar doa itu dikabulkan oleh Allah. Bersolawat kepada baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang berdoa kepada Allah tanpa bersolawat kepadaku, niscaya doa itu tidak menembus singgasananya Allah. Maka dalam perjumpaan kali ini, mari kita menggandakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sungguh kami ini berlumuran dosa. Jadikanlah diri kami ini pelita di tengah-tengah umat-Mu ya Allah. Jangan sekali-kali Engkau jadikan diri kami ini lilin yang menerangi orang lain,
namun diri kami hancur terbakar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan tauhid kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah pujian-pujian kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.